Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya akan mengajak kita untuk lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal yang ke-13 ayat 4 dan 5. Demikian firman Tuhan. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Hari ini kita mau merenungkan bagaimana Tuhan Yesus menyikapi tradisi yang ada di dalam kehidupannya. Hari ini kita menyambut Hari Raya Imlek. Jadi kita mau belajar bagaimana Tuhan Yesus menyikapi tradisi yang ada dalam kehidupannya, yang bisa menjadi pegangan di dalam kita menghadapi tradisi-tradisi yang ada di dalam kehidupan kita. Dimulai dari pembasuhan kaki. Pembasuhan kaki adalah sebuah tradisi adat istiadat orang Yahudi, khususnya di dalam menyambut tamu. Maka biasanya tuan rumah menyediakan orang untuk membasuh kaki daripada tamu-tamunya. Dan biasanya yang membasuh kaki itu dia menyediakan, kalau bukan budak, adalah pelayan yang terendah daripada rumahnya itu. Di mana pembasuhan kaki ini bukan hanya sekedar membersihkan kaki, tetapi di dalam pembasuhan kaki inilah didapatkan ada satu penghargaan, penghormatan tuan rumah kepada orang yang diundangnya. Dan itulah yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka keseharian. Tetapi di dalam prakteknya, kadangkala tradisi ini di dalam mereka melakukannya, kita dapatkan mereka kadangkala di dalam melakukannya sering memandang muka. Itu dapat kita lihat, contohnya adalah tak kala ada seorang Farisi yang bernama Simon. Dia mengundang Tuhan datang ke rumahnya, itu di dalam Lukas pasal yang ke-7. Dia mengundang Tuhan Yesus datang ke rumahnya untuk makan. Dan kita ketahui di dalam apa yang dilakukan oleh orang Farisi ini, dia sama sekali tidak melakukan pembasuhan kaki kepada Tuhan kita Yesus. Padahal dia mengundang Tuhan kita makan di rumahnya, itu pertama. Dan yang kedua, dia menyebut Tuhan kita sebagai guru. Artinya ada seharusnya penghormatan, penghargaan kepada Tuhan Yesus. Karena selain dia diundang, dia juga disebut oleh dia sebagai guru. Tapi kita melihat dia sama sekali tidak melakukan tradisi ini kepada Tuhan. Malah yang datang adalah seorang perempuan yang terkenal berdosa di kota itu, di mana dia memakai air matanya untuk membasuh kaki Tuhan Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan kemudian bagaimana dia mengeluarkan dari buli-buli yang dia punya untuk mengeluarkan minyak wangi untuk mengurapi kaki Tuhan. Satu sikap yang luar biasa, perendahan diri yang begitu luar biasa, yang artinya dapat kita lihat dari sikapnya menunjukkan bahwa dia menghormati Tuhan sedemikian rupa sebagai Tuhan, sebagai guru, dan sebagai Mesias. Tidak heran Tuhan mengatakan bahwa dosanya dihapuskan. Karena dari sikapnya kita melihat ada sikap yang percaya kepada Tuhan, sebagai Mesias, dan sebagai guru. Tapi kita bisa melihat di sini bahwa tradisi pembasuhan kaki ini adalah seharusnya dilakukan, sekalipun seringkali tidak dilakukan dengan baik oleh orang Yahudi karena mereka memandang muka. Tapi kita melihat bagaimana Tuhan Yesus melakukan tradisi ini. Kita lihat di dalam peristiwa yang kita baru baca tadi. Adalah satu peristiwa sebelum mereka mengadakan perjamuan Paskah terakhir, di mana pada saat itu mereka meminjam rumah dari seseorang dan mereka mau mengadakan perjamuan Paskah yang terakhir. Tapi kita melihat tak kala memasuki rumah tidak ada seorang pun yang mau melakukan tugas pembasuhan itu. Kenapa? Karena murid-murid merasa dia lebih tinggi, dia lebih hebat, dia lebih besar. Jadi dia tidak mau membasuh kaki teman-temannya. Dan Tuhan sebagai guru dan Tuhan, dia mengambil tugas itu dan menyeka kaki murid-murid Tuhan, kaki murid-muridnya. Dia membasuh kaki murid-muridnya. Apa yang kita bisa pelajari di sini? Bahwa kita melihat Tuhan melakukan tradisi ini, tetapi dia mentransformasi
tradisi ini sedemikian rupa. Dia melakukan pembasuhan ini sama seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi, tetapi isinya, maknanya dia transformasi, dia ubah maknanya, dia ubah isinya. Kalau sebelumnya ini ada sebagai satu penghargaan kepada orang yang punya tingkatan yang lebih tinggi dari dia, mempunyai kedudukan yang lebih terhormat dan sebagainya. Tapi Tuhan Yesus memberi contoh, dia sebagai guru dan murid, dia sebagai guru dan Tuhan. Dia membasuh kaki murid-muridnya. Dia mengajarkan apa? Di dalam melayani harus ada kerendahan hati. Jikalau tidak ada kerendahan hati, maka kita tidak dapat melayani dengan baik. Dan di dalamnya juga kita bisa melihat bagaimana sikap Tuhan di dalam melakukan pembasuhan itu. Ada kasih dan belas kasihan. Ada kasih yang luar biasa dia lakukan kepada murid-murid. Dan ada belas kasihan di dalamnya. Padahal kita tahu murid-muridnya nanti akan meninggalkan dia waktu dia disiksa, bahkan waktu dia disalib. Dan murid-muridnya itu juga lah yang nantinya ada yang menyangkal dia dan akan ada yang menjual dia. Tetapi dia melayani mereka dengan baik. Inilah yang Tuhan ingin tunjukkan kepada kita. Tuhan bukan bermaksud untuk melanggengkan tradisi ini atau mementingkan tradisi itu, tetapi Tuhan mau melakukan jauh lebih penting lagi melalui tradisi ini, yaitu apa yang harus dia lakukan untuk memberikan contoh kepada murid-murid. Bagaimana kita melayani. Harus ada kerendahan hati di dalam hati kita, maka kita baru bisa melayani orang dengan baik. Di dalamnya harus ada hati yang mengasihi, bahkan belas kasihan. Kasih sebenarnya sudah cukup, tapi kenapa dibilang lagi tambah belas kasihan? Ini menunjukkan supaya kita bisa melayani orang secara pribadi. Karena dengan ada belas kasihan, maka di dalam pelayanan kita ada pengertian dan penerimaan kepada orang lain. Ada pengertian yang dalam. Satu dengan satu yang lain berbeda. Maka di dalam kita menyikapi seseorang yang kita layani pun berbeda. Jadi kita menanggapi sedemikian rupa secara pribadinya. Oh, dia begini, dia harus kita layani begini, dia punya sikap begini karena dia punya latar begini, atau dia dalam keadaan begini. Jadi kita harus mengerti dia dan sebagainya. Dan di dalamnya ada penerimaan. Inilah yang Tuhan ingin ajarkan. Bagaimana melalui tradisi Tuhan mengajarkan hal yang penting, yaitu bagaimana kita bisa melayani sesama kita dengan baik. Di dalamnya ada kerendahan hati, ada belas kasihan, ada kasih yang begitu mendalam. Jadi Tuhan melakukan tradisi ini bukan hanya sekedar dia mau melakukan tradisi ini karena tradisi itu sendiri, tetapi di dalamnya dia ingin mengajarkan sesuatu, dia ingin memberikan teladan kepada kita untuk bagaimana kita menjalani kehidupan kita di dalam kita melakukan tradisi. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah mengenai pembasuhan tangan. Kalau kita melihat di dalam Matius pasal 15 ayat 1 sampai 9, kita dapatkan ada orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka dari Yerusalem mencari Tuhan. Artinya mereka secara khusus mencari Tuhan. Seperti biasa yang mereka lakukan adalah tujuan untuk mencari-cari kesalahan Tuhan dan mencobai Tuhan jikalau mereka boleh mendapat kesalahan dari perbuatan Tuhan, dari perkataan Tuhan. Tapi mereka tidak menemukan kesalahan Tuhan. Sampai akhirnya mereka mendapatkan kesalahan murid-murid dan mereka pakai itu untuk menegur Tuhan, untuk mempersalahkan Tuhan. Yaitu mengenai apa? Yaitu mengenai pembasuhan tangan. Apa yang kita dapatkan dari apa yang terjadi ini? Artinya bahwa Tuhan melakukan pembasuhan tangan ini. Satu tradisi, satu adat istiadat yang dilakukan oleh orang Yahudi di dalam kehidupan mereka. Yaitu pembasuhan dengan tata cara tersendiri, membutuhkan air yang banyak, air yang mengalir, bagaimana dia mencuci tangannya sekali tidak cukup, 2 kali sampai 3 kali, dengan tujuan untuk supaya tangannya tidak najis, supaya waktu dia mengambil makanan tidak najis, sehingga masuk ke dalam mulutnya, hidupnya tidak najis, tubuhnya tidak najis. Itulah tujuan daripada pembasuhan tangan itu. Dan mereka menegur Tuhan karena Tuhan seolah-olah membiarkan murid-murid.
Tuhan melakukannya kita melihat, tapi mungkin murid-murid tidak melakukannya dengan disiplin. Mungkin kadang mereka lakukan, kadang tidak. Tapi melalui hal ini Tuhan juga mau mengajarkan kepada orang Farisi dan ahli Taurat ini, bahwa mereka begitu mementingkan tradisi dan adat. Kadang-kadang tak kala mereka melakukan adat istiadat, mereka melanggar firman Tuhan. Jadi mana yang lebih penting, adat istiadat atau firman Tuhan itu? Tentu firman Tuhan harus diutamakan. Dan Tuhan mengambil contoh adalah bagaimana mereka bersikap terhadap orang tua mereka. Mereka mengatakan, jikalau apa yang dibutuhkan untuk pemeliharaan orang tua saya sudah persembahkan kepada Tuhan, aku tidak layak lagi menghormati orang tuaku. Aku tidak wajib lagi menghormati orang tua. Padahal kasih kepada Tuhan tersendiri, menghormati orang tua itu tersendiri, itu juga merupakan perintah Tuhan. Tapi mereka begitu rupa melakukannya. Bahkan mereka mengkerdilkan arti menghormati orang tua, seolah-olah menghormati orang tua adalah cukup hanya memberikan makan saja. Padahal kita tahu menghormati orang tua secara sederhana itu punya pengertian yang dalam. Paling tidak kita dapatkan yang pertama, bagaimana kita menghormati orang tua adalah melalui sikap hati kita. Ada sikap hati yang menghormati orang tua yang melahirkan perkataan dan perbuatan yang menunjukkan bahwa kita menghormati orang tua. Itu pertama. Dan yang kedua adalah menghormati orang tua adalah bagaimana melalui hidup kita bisa mendatangkan kehormatan bagi orang tua. Itulah menghormati orang tua. Baru ketiga adalah bicara tentang pemeliharaan. Apalagi kalau orang tua sudah tidak mampu. Tidak hanya sekedar kasih makan, tidak ada sekedar kasih ciak, tapi kita memberikan apa yang layak bagi orang tua, sehingga dia tidak menjadi orang tua yang begitu kasihan padahal anaknya banyak, anaknya mampu. Dia harus diberikan kelayakan hidup yang baik sehingga dia di tengah masyarakat tidak dipermalukan. Itulah sikap hormat yang kita harus tunjukkan kepada orang tua kita. Kembali lagi kepada pembasuhan tangan. Tuhan melakukan pembasuhan tangan itu. Kita lihat dia lakukan dengan baik. Apa tujuannya? Supaya tidak menjadi batu sandungan, supaya dia bisa diterima dengan baik. Itulah yang kita dapatkan. Itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus juga tatkala dia menyuruh Timotius untuk disunat. Sebagai orang Kristen, dia tidak harus disunat lagi, tidak wajib disunat, tetapi dia menyuruh Timotius untuk disunat adalah supaya dia bisa diterima di kalangan orang Yahudi, supaya Injil dapat diberitakan dengan baik. Demikian juga Hudson Taylor tak kala dia memberitakan Injil kepada orang Chinese, kepada orang Tionghoa, bagaimana dia menjalani hidup sesuai dengan budaya dan tradisi orang Tionghoa. Bahkan pakaiannya pun dia pakai tradisi Tionghoa. Tujuannya apa? Tujuannya bukan kepada tradisi itu yang utama, tetapi bagaimana melalui hidupnya dia bisa diterima dan Injil bisa diberitakan dengan mudah. Itu tujuannya. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan. Dia melakukan tradisi itu. Tapi tak kala dia dipersoalkan, atau tepatnya murid-murid dipersoalkan untuk pembasuhan tangan ini, Tuhan harus menjelaskan kepada mereka. Yang menajiskan itu bukan apa yang masuk ke dalam mulut, tetapi yang keluar dari mulut. Artinya Tuhan mau katakan apa? Yang kita makan itu nggak bisa menajiskan kita, karena itu nanti akan dibuang ke jamban. Tetapi yang menajiskan itu apalah yang keluar dari mulut. Apa yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan. Kenapa? Karena dari mulut itu keluar dari hati. Tak kala dari hati kita ada hal-hal yang tidak benar, maka itu bisa keluar dari mulut. Perkataan kotor, perkataan jahat, perkataan-perkataan yang menjatuhkan orang lain dan sebagainya, itu datang dari hati. Itulah yang harus dijaga supaya dia tidak najis. Itulah kita melihat bagaimana Tuhan menyikapi tradisi yang ada di dalam kehidupannya. Tuhan lakukan tradisi itu bukan demi tradisi itu sendiri, tetapi melalui tradisi itu dia mau menjadi berkat. Kalau kita melakukan tradisi, apa yang Tuhan inginkan adalah yang pertama, kita melakukan tradisi itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Kedua, tentu kita mau menjadi berkat dan kita pun pasti akan diberkati oleh Tuhan. Bagaimana kita melakukannya untuk kemuliaannya,
Bukan untuk tradisi itu sendiri, bukan itu yang utama, tetapi bagaimana kita lakukan semua itu adalah kita boleh menjadi berkat. Bagaimana kita mencikapi tradisi dalam hidup kita? Kita melihat ada 3 hal yang Tuhan mau ajarkan di dalamnya. Ada yang tradisi itu dia lakukan sesuai dengan tradisi yang biasa dilakukan, tapi isinya dia transformasi, dia ubah supaya sesuai dengan kebenaran, supaya sesuai dengan firman Tuhan. Dan ada tradisi yang dia lakukan, di dalamnya memang tidak ada nilai rohani apalagi nilai kekekalan, tapi yang penting tidak berdosa. Tapi tujuannya apa dia lakukannya? Supaya tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain yang melakukannya, yang sesama dengan sukunya, mungkin semarganya, sebangsanya dan sebagainya, supaya mereka boleh menerima dia dengan baik. Tujuannya apa? Supaya dia dapat memberitakan Injil dengan baik. Tetapi kalau tradisi itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka itu semuanya harus ditolak dengan tegas. Itulah ya 3 prinsip yang Tuhan ajarkan. Dan hari ini adalah hari raya Imlek. Kita mau belajar beberapa hal tradisi Imlek yang kita bisa belajar di dalamnya. Apa saja? Kita harus ketahui bahwa perayaan Imlek ini bukanlah tradisi kepercayaan atau agama. Kita sudah tahu itu. Tradisi Imlek adalah satu budaya yang dilakukan oleh orang Tionghoa lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Satu budaya tatkala mereka menyambut musim semi, musim datangnya satu musim setelah musim dingin, di mana mereka musim dingin itu bersembunyi sedemikian rupa tidak dapat berbuat apa-apa. Datangnya musim semi mendatangkan kesukaan, bunga-bunga bermekaran, daun-daun mulai bermunculan, matahari bersinar, mereka bersyukur, mereka bersukacita. Dan itu menjadi tradisi mereka menyambut tahun baru itu, yaitu datangnya musim semi. Guo Chunjie. Jadi mereka menyambut musim semi. Begitu. Walaupun kita tahu kemudian setelah melewati sekian waktu, kemudian masuklah unsur-unsur kepercayaan, unsur-unsur agama di dalamnya. Tapi kita tahu bahwa itu adalah satu budaya, satu tradisi yang tidak ada berhubungan dengan agama. Nah, hari ini kita mau merayakan. Kita tentu bisa mengambil sikap seperti Tuhan kita bersikap. Dan kita mengambil beberapa contoh hari ini. Yang paling populer pada perayaan-perayaan Imlek seperti ini, apa yang paling populer? Yaitu mengenai Shio. Apa itu Shio? Itu adalah horoskop Cina yang dibagi dari 12 binatang dengan 5 unsur di dalamnya. Horoskop ini bicara tentang apa? Horoskop ini adalah bicara tentang bagaimana tahun itu adalah Shio itu. Maka Shio itulah yang berkuasa. Tahun ini adalah Shio kelinci air. Artinya Shio kelinci lah yang menjadi tuan rumah dengan unsur air yang berkuasa tahun ini. Merekalah atau dialah yang menjadi tuan rumah yang menentukan nasib baik seseorang. Orang Shio kelinci tentu akan menjadi tuan rumah, mereka akan mendapatkan hal yang jauh lebih baik. Tapi kalau unsurnya berlawanan tentu juga ada bahayanya. Dan itu mempengaruhi Shio-Shio yang lain. Memasuki tahun Shio kelinci air ini. Apakah itu mendatangkan kebaikan, sangat tidak baik, atau jelek, atau sangat jelek? Dan bagaimana kalau jelek atau jelek sekali? Cara mengatasinya bagaimana? Solusinya bagaimana? Itu ada cara peramalan seperti itu. Yang di dalamnya ada unsur tahyul dan mistik. Tentu dalam hal ini kita sebagai orang Kristen, kita tidak boleh mempercayai apalagi hidup di dalamnya. Kalau sekedar pengetahuannya tidak masalah, apalagi kita sudah datang dari situ dan kita sudah tahu pengetahuan ini, ya tidak masalah. Tetapi jangan kita sampai mempercayai hidup kita untuk kita hidup di dalam unsur-unsur yang mempengaruhi itu, dan kita mempercayai bagaimana hidup kita ditentukan oleh Shio ini. Itulah yang kita harus ketahui, bagaimana kita menjalani tradisi yang ada. Dan kemudian kita melihat ada satu tradisi lagi, yaitu menjelang Imlek ada bersih-bersih. Yaitu yang pertama bersih-bersih rumah, bersih-bersih hutang, bersih-bersih hati, bersih-bersih yang lain.
Kita sebut aja 3 hal ini. Apa tujuan bersih-bersih ini? Adalah membuang hal-hal yang negatif dalam hidupnya. Supaya kesialan jangan masuk dalam hidupnya. Supaya kalau dia memasuki tahun baru, semua kesialan itu dibuang jauh dari hidupnya. Yang baru, yang baik datang dalam hidupnya. Tentu kita perlu transformasi kita melakukan hal ini. Waktu menjelang Imlek kita bersih-bersih, tentu bukan kita percaya bahwa sial-sial itu dibuang, negatif itu tidak dibuang dalam hidup kita. Tentu bukan gitu. Karena kita tahu hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Berkat adalah dari Tuhan, dan Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Tetapi bagaimana kita mau belajar daripadanya? Hal yang indah yang kita bisa transformasi. Bahwa kita bersih-bersih adalah tentu. Karena waktu tahun baru ada banyak orang mau datang ke rumah kita. Jadi kita bersih-bersih rumah. Demikian juga dengan hutang. Kita jadikan ini menjadi satu momen. Mungkin kita lupa ada hutang sama orang lain. Jadi ini momen yang indah untuk kita membayar hutang. Dan kalau sudah kelamaan kita minta maaf. Begitu. Memang idealnya itu harus kita bayar. Utang itu harus dibayar. Karena firman Tuhan di dalam Mazmur 37 ayat 1 menyatakan orang yang tidak mau bayar hutangnya adalah orang fasik. Kita tidak mau menjadi orang fasik. Apalagi Tuhan yang mengatakan orang itu adalah orang fasik. Kita tidak mau menjadi orang fasik. Dan yang ketiga adalah bersih-bersih hati. Bersih-bersih hati harusnya senantiasa kita lakukan. Maka kita perlu merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Tapi biarlah ini menjadi satu momen juga bagi kita. Bersih-bersih hati. Menjadi satu yang spesial bagi kita untuk kita membersihkan hati kita. Ada kebencian, ada kemarahan, ada dendam, ada kepahitan di dalam hati kita. Kita bersihkan itu dalam hati kita. Kita buang kebencian, kemarahan, dendam, dan sebagainya. Atau mungkin ada sifat-sifat yang jahat yang mungkin mengendap dalam hati kita yang sama ini kita tidak terpikirkan. Ini satu kesempatan bagi kita untuk kita berubah. Untuk di dalamnya kita boleh mempermuliakan nama Tuhan. Jadi kita bisa belajar dari Tuhan kita. Bagaimana kita menyikapi tradisi itu. Ada 3 hal yang penting yang mau Tuhan ajarkan adalah Dia melakukan tradisi itu bukan untuk tradisi itu sendiri. Tetapi Dia melakukan tradisi itu adalah bagaimana kita diberikan contoh supaya kita memuliakan Bapa kita di surga. Untuk kita boleh menjadi berkat dan kita di dalamnya menjadi berkat. Dan di dalamnya 3 hal yang penting. Kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan kita transformasi. Dan kalau kita melakukannya pun kita lakukan untuk supaya bagaimana itu boleh menjadi berkat bagi orang lain. Tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dan kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan sama sekali, maka apalagi bertentangan dan melanggar firman Tuhan, kita harus menjauhkan dari hidup kita. Kita harus buang dalam kehidupan kita. Demikianlah kita belajar akan tradisi dalam hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan lakukan dalam hidupnya. Amin.